Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Yesi Hajriya Putri, guru kelas 2 SD Negeri 05 Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, sekarang saya berkesempatan untuk melaksanakan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitu tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memasuki modul pada topik Merdeka Belajar, kita harus mengetahui tujuan dari topik Merdeka Belajar. Yang pertama, adanya pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, adanya pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, adanya pemahaman pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, menggali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diminta untuk merefleksikan diri dan memahami peran sebagai pendidik. Berikutnya, kita diminta untuk memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa sih kita di masa depan? Selanjutnya, pada modul 2, mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada modul 2 ini, mendidik dan mengajar, kita dapat mengartikannya sebagai berikut. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini terdapat 2 poin. Poin A, kodrat murid, dan poin B, asas trikon. Kodrat murid pada modul ini meliputi kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Lalu, konvergen adalah bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris adalah bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dari modul 3 tadi, kita akan melanjutkan ke modul 4, yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini akan kita jelaskan mengenai budi pekerti itu sendiri, lalu tentang teori konvergensi. Budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Untuk berikutnya adalah teori konvergensi, yaitu adanya transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat.
Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini terdapat 5 poin, yaitu poin pertama tentang pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Bapak Ibu guru hebat, perlu diketahui, bukan zamannya lagi guru mendikte muridnya, tetapi pada poin ini guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Untuk poin kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda, di mana disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk poin ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Untuk keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarsa, Sungto, Lada, Ingmadia, Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Dan di poin terakhir, poin 5, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada modul 5 ini juga terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah lingkungan yang merupakan dasar pendidikan anak, yaitu pendidikan agama, sikap, perilaku, serta cara pandang terhadap sesuatu. Sedangkan di sekolah adalah rumah kedua yang menyediakan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan ilmu budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat lebih mengarah kepada bagaimana seorang anak dapat bersosialisasi. Demikianlah pemaparan aksi nyata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.